Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Ghayatul Ushul. Sekarang menginjak kepada wal asahu annahu fardul kifayati, yang kemarin masalah pemberlakuan fardu kifayah ya. Pas seluruh mukallaf atau sebagian mukallaf, di sana ada khilaf atau ikhtilaf ulama. Sekarang kita akan ngebahas tentang fardu kifayah apakah menjadi fardu ain ketika dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahu, menurut kalau asah, annahu, bahwa sesungguhnya ai fardul kifayati, fardu kifayah itu la yata'ayyanu, tidak menjadi fardu ain bisyuru'i, dengan melaksanakan fihi, di dalam fardu kifayah. Li'anal qasda, karena yang dimaksud bihi dengan fardu kifayah itu husulu, hasilnya fardu kifayah fil jumlati, secara keseluruhan. Jadi tujuan umum dari fardu kifayah adalah terrealisasinya ya. Terlaksananya yang paling penting. Oleh karena itu fala yata'ayyanu, maka tidak menjadi fardu ain di fardu husuluhu, hasilnya ini fardu kifayah, miman, dari orang syara'a yang melaksanakan fihi, di dalam fardu kifayah. Tapi dikecualikan ya, kata-kata illa ini adalah pengecualian dari musannif, nanti di syarah di sini saya komentari nanti di bawah. Nah, illa jihad, dan kecuali jihad, wa sholat janazah, dan sholat jenazah, wa hajjan, dan haji, wa umratan, dan umrah. Fa ta'ayyanu, maka menjadi fardu ain bi syuru'i, disebabkan dengan melaksanakan fiha, di dalam itu tadi, illa jihad, sholat jenazah, hajjan, umratan. Bisyiddati syubhiha, karena memang sangat menyerupai ini kul dari sholat jenazah, jihad, haji, umrah, bil aini, dengan fardu ain. Jadi ini surah ini sangat mirip dengan fardu ain. Walima fi adami ta'yin fil awal, dan berdasarkan fi adami ta'yin, tidak adanya ta'yin fil awali, pada surah yang pertama, yaitu jihad. Jadi kalau saya melihat di hasyiahnya beliau Syekh Zakaria Ansori, enggak pakai fi adami ta'yin. Jadi karena tidak adanya ta'yin ya, ini kan artinya jadi kurang dimengerti. Tapi kalau saya baca hasyiahnya, beliau langsung lima fil awal. Nih, di sini ada saya komentari di sini. Nah, di sini. Jadi alasan adanya ta'yin dalam jihad karena dapat melemahkan mental pasukan jihad yang lain. Takhdhil al muslimin, di hasyiah Jamu' Jawaminya ya. Kata Syekh Zakaria Al Ansari di sini ya. Nah, kita sambung lagi. Min kasri qulubil junudi, dari melemahkan hati-hati para pasukan, para tentara. Wa fi tsani, dan pada surah yang kedua. Surat yang kedua mana? Ini surat jenazah. Min hatki hurmatil mu'minin, dari merusak kehormatan kaum mayit ya. Jadi sholat jenazah itu ketika dilaksanakan akan menjadi fardu ain. Jihad juga ketika sudah dilaksanakan menjadi fardu ain, bukan lagi menjadi fardu kifayah. Kayak kalau pada awalnya ketika sebelum tampil, sebelum dilaksanakan dia fardu ain, fardu kifayah. Tapi ketika sudah dilaksanakan dia menjadi fardu ain. Wa hadzal istina'u, dan apapun pengecualian ini, itu min ziyadati, dari tambahanku. Tabatu, aku mengikuti fihi, dalam istisna Al-Ghazaliyah, kepada Imam Ghazali, kepada hadal istisna ya. Wa ghairihi, dan selain Ghazali. Wakilah, dan dikatakan. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama itu mengikuti pendapat Imam Ghazali dan selain daripada Al-Ghazali. Wakilah, dan dikatakan ya ta'ayyanu, menjadi fardu ain. Apa fardu kifayah? Itu fardu kifayah bisyuru'i, dengan cara melaksanakan fihi, dalam fardu kifayah. Ayyasiru bihi kafardil ain. Jadi kalau ini mah mutlak ya. Mutlak ini, mutlak. Tidak ada qaid illa, tidak ada pengecualian. Ayyasiru bihi, jadi bihi si fardu kifayah kafardil ain, seperti fardu ain. Dalam hal apa? Fi wujubi itmamihi, dalam hal wajib menyempurnakan fardu kifayah bijami'il fardiyah. Titik temunya adalah dalam mengumpulkan kefarduan. Nah, wa hadza ma sahahul aslu, dan perkataan kil ini itu merupakan perkara yang disahihkan kepada al aslu Syekh
Tajuh Subki dalam Jabul Jawami tabaan karena mengikuti Ibnu Rifah kepada Ibnu Rifah. Wa huwa ba'idun. Nah, wa huwa ba'idun kali ini jauh ya, jauh dari kurang tepat ya gitu. Kurang ini sulit dibenarkan ya, sulit dibenarkan. Id aksaro furudil kifayati karena kebanyakan dari fardu kifayah itulah tata ayanu tidak menjadi fardu ain bisyuru disebabkan dengan melaksanakan fiha di dalam furudul kifayah. Al-Khirafi karena ada banyak fardu kifayah yang memang ketika sudah dilaksanakan tidak lagi menjadi fardu ain. Al-Khirafi seperti khiraf ya. Wa sunai dan sunai. Jadi khiraf dan sunai. Jadi pertukangan wasonai para pekerjaan ya wasonai dan pertukangan produksi. Kalau khiraf itu pekerjaannya, walau sonai itu prosesnya gitu ya, wasonai dan pabrikasinya gitu, pabrikasinya. Wasolatul jamaat kawasolatul jamaat dan sholat jamaah. Dan sholat jamaah kan enggak menjadi fardu ain ketika dilaksanakan, dalam artian kita bisa saja mufarokoh ya, niat untuk berpisah dari imam. Nah itu yang pertama ya. Kita sekarang nanti nah ini ta'rifus sunnah kifayah kita, kalau ini saya sertakan dari kitabnya. Ini saya sertakan dari kitabnya, dari kitab Ghayatul Ushul yang ada pada PDF. Nah sekarang kita akan menginjak kepada sunanul kifayah. Wa sunanul kifayati, saya perbesar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul kifayati ta'rifu sunanil kifayah. Ta'rif sunnah kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Wa sunanuha, adapun sunnah kifayah ai sunnatul kifayati maksudnya adalah sunnah kifayah al-munqasimu yang menerima terbagi ilaiha kepada sunnah kifayah. Wa sunnatil aini dan sunnatul ain mutlaqun. Mutlaqus sunnah sabik itu mutlaknya sunnah asabiki yang telah lalu. Haduhu itu adapun had atau definisi dari sunnah kifayah itu kafardiyah seperti fardu kifayah fima marro di dalam keterangan-keterangan yang telah lalu. Lakin biibdali jazman, akan tapi kata-kata jazmannya diganti. Itu dihad dengan lawan jazman, berarti ghairu jazmin. Ini did ya, bukan nakid. Ini berarti jazman, berarti ghairu jazmin. Wa yasduku, maka menuju dzalika apa ta'rif bi annaha bahwa ta'rif si sunanul kifayah bi annaha bahwa sesungguhnya sunnah kifayah itu muhimun yuqsadu bila jazmin husuluhu, yuqsadu husuluhu bila jazmin min ghairi nadrin bidzati li fa'ilihi kabtidai salam. Jadi yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah perkara yang dianggap penting, yang yuqsadu yang dimaksud, tapi bila jazmin, tapi tanpa jazm. Dimaksud apa husuluhu, terrealisasinya min ghairi nadrin bidzati li fa'ilihi, tanpa melirik kepada zatiyah, kepada personal, kepada individu yang mengerjakannya, mengerjakan sunnah kifayah. Kabtidai salami seperti memulai salam wa tasmiyati dan baca bismillah lil akli ketika hendak makan min jihati jamaatin dari jihad makan bareng ya, baca bismillah nih, itu kan fardu kifayah, sunnah kifayah, sunnah kifayah. Wa bi annaha, dan ini surah yang kedua. Yang pertama itu secara definisinya, yang kedua wa bi annaha duna sunnatul aini, dan bahwa sesungguhnya sunnah kifayah itu bukan sunnatul ain. Itu yang ketiga, wa bi annaha matlubatun minal kulli, bahwa sesungguhnya sunnah kifayah itu matlubatun dipinta atau dimaksudkan pelaksanaannya minal kulli, ditujukan kepada seluruh mukallaf. Ini sama ya, kalau fardu kifayah kan menurut kaul yang pertama adalah kepada kul, bukan kepada ba'd ya, kecuali pendapat Syekh Jamul Jawami ya. Wa bi annaha, dan bahwa sunnah kifayah itu la tata ayanu, jadi surahnya sama tapi diganti jazmannya saja. Tata ayanu tidak menjadi fardu ain bisyuru, disebabkan dengan melaksanakan pihak dalam fardu kifayah. Ai la tasiru bi, tegasnya tidak menjadi bihi fardu kifayah kasunatil ain, seperti sunnah ain. Ini fi ta'kid talabi itmamiha, di dalam hal sangat kuat untuk instruksi untuk menyempurnakannya. Al-asohi
menurut qaul ashah fi thalathatil akhirati, pada surah yang ketiga. Surah yang ketiga yang mana? Nih saya sudah komentari di sini di penjelasan. Nah, bentar. Di sini nah di sini ya. Nah, jadi sunnah kifayah itu berbeda dengan sunnah ain. Nah, sunnah ain ya. Jadi sunnah kifayah juga tidak menuntut. Ini maksudnya saya kasih nomor, maksud nanti supaya gampang dikomentari ya. Dalam hal apa? Dalam hal tadi poin 3. Menurut 2, 3 dan 4, berarti menurut 2 bahwa fardu kifayah sunnah kifayah berbeda dengan sunnah ain. Terus yang ke poin selanjutnya adalah sunnah kifayah juga menuntut untuk dikerjakan oleh semua mukallaf. Juga ia tidak menjadi sunnah ain ketika sedang dikerjakan dalam hal apa? Sangat dikukuhkan untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Ini menurut qaul ashah tadi ya. Nanti ada muqabilnya sama dengan sunnatul sama dengan fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalatun, adapun ini suatu permasalahan. Al-shahih menurut qaul ashah, ana waqta sholati, bahwasanya waktu sholat al-maktubat yang difardukan, kadzuhri seperti zuhur, jawazan halnya jawaz, itu waktu merupakan waktu li adaiha untuk menunaikan sholat itu maktubah. Jadi ketika misalkan waktu sholat yang difardukan ya, itu kan membentang ya, itu disebutnya waktu jawaz untuk melaksanakan secara adanya ya. Tidak adanya adalah bahasa Arab ya, adanya dalam bahasa Arab. Jadi fi ayyi juz'in minhu, maka dalam juz ya, waktu yang manapun, minhu dari fa fi ayyi juz'in, maka di dalam mana saja, minhu dari waktu, uqiyat yang dilaksanakan. Ini si fardu kifayah, faqad uqiyat, maka sesungguhnya telah dilaksanakan, fi waqti adaiha, maka di waktu adanya, di awal adanya maktubah. Alladzi yasauha, yang memang luas si maktubah, yang luas iladzi kepada maktubah, wa ghairuha, dan kepada selain maktubah. Nah, jadi ketika misalkan waktu zuhur itu membentang dari jam 12 misalkan, katakan sampai jam 3. Nah, itu maksud itu sebutnya waktu jawaz untuk melaksanakan zuhur sepada ada. Maka pada juz manapun, misalkan jam 1 mau jam 2 atau jam 3 kurang, nah ini maka disebutnya waktu jawaz dan jelas bisa dilaksanakan ada. Walihada, dan sebab ini waktu jawaz yu'rafu bil wajibil musawwasa. Nah, maka diketahui bil wajibil musawwasa dengan wajibil muwasa. Jadi ketika waktu zuhur dilaksanakan pada waktu wajah jawaz, nah waktu disebutnya wujubul muwasa. Jadi ada disebut wujubul mudayyak nanti ya, waktu wujub yang sempit, tidak hanya pas untuk melaksanakan sholat saja, itu disebutnya wujubul mudayyak. Wa qauli, ada perkataanku, jawazan, kata-kata jawaz ini rojun ilal waqti, kembali kepada waktu, jadi disebutnya waktu jawaz. Libayani anal kalama fi waqtil jawaz, maksudnya untuk menjelaskan bahwa pembicaraan kita itu hanya dalam waktu jawaz. La fi zaidi alaihi, bukan pada waktu yang zaid menambah alaihi dari jawaz. Jadi pembicaraan itu hanya waktu jawaz, jadi bukan waktu ekstra ya. Ini saya komentari di sini, bukan waktu ekstra dari waktu jawaz. Berupa apa? Berupa waktu darurah, misalkan ketika hilangnya penghalang, atau waktu hurmah, jadi akhir waktu yang tidak mencukupi rukun itu. Nah, itu. Nah, terusan juga min waqtayid darurati, dari waktu darurah tadi ya, waktu darurah. Kalau hormati dari waktu hormah. Wa in kana fi'lu, sekalipun ada apa pekerjaan fihima di dalam waktu waqtayid darurati wal hormah,
itu ada sekalipun memang ketika dilaksanakan sholatnya tetap disebut ada. Tapi yang disebut dengan waktu atau pembicaraan yang dibicarakan oleh musonif itu ini adalah waktu jawaz, bukan waktu jaiz, bukan waktu ekstra. Sekalipun ketika dikerjakan di waktu-waktu ekstra tadi adalah sebutnya ada. Tapi bisyartihi itu juga dengan syarat-syarat ada. Nah, apa syarat ada? Yakni waktu masih tersisa, masih mencukupi untuk menunaikan 1 rakaat penuh atau lebih dari itu pada waktu juz awal daripada waktu. Begitu itu syaratnya. Masih ada kan waktu lah 1 rakaat gitu. Karena yang lain kan mengikuti 1 rakaat, maka tetap saja sholatnya disebut sholat ada. Wakila dan dikatakan waktu ada, iya adapun waktu ada. Jadi kalau kaul yang pertama adalah waktu jawaz adalah waktu ada, wakila dan mutkil huwa adapun waktu ada itu akhirul waktu, akhir waktu. Jadi akhir waktunya nih. Jika seandainya fa in qaddamat, maka seandainya ia mendahulukan alaihi kepada si ibadah, fataqdimuha, maka mengerjakan ini si ibadah, takjilun sebutnya takjil. Fa in qaddamat alaihi ya, atas waktu, jadi mengerja alaihi waktu ya. Jika misalnya mukallaf mendahulukan, jadi lebih awal waktu yang mengerjakan takdim ibadah tersebut disebutnya takjil, itu mutkil. Wakilah dan mutkil yang selanjutnya adalah huwa al-juz'ul ladzi waqa'at fihi minal waqti, yang disebut dengan waktu ada itu juz, suatu bagian waktu, alladzi waqa'at fihi, yang memang tumiba atau yang memang terjadi fihi dalam ladzi minal waqti berupa waktu. Jadi waktu pas untuk melaksanakannya. Wa ilam taqafihi fa waktu adahi al-juz'ul akhir. Jika seandainya bukan waktu pas untuk melaksanakan itu ada. Dan apa? Fa waktu adaiha fa ilam taqafihi, maka seandainya ia katakan ibadah tersebut tidak terjadi fi dalam waktu waqa'at fi, fa waktu adaiha al juzul akhir, maka waktu adanya adalah juz yang akhir minal waktu dari waktu. Ini pendapat kil ya. Nah, ini pendapat kilnya. Nah, bagaimana menurut kil? Ya, ini kil yang 4 ya. Yang disebut dengan ada adalah waktu pengerjaannya. Jadi waktu pengerjaannya. Jika pengerjaannya tidak pada waktu tersebut, maka waktu ada itu adalah bagian akhir dari waktu. Wakilah menurut kil yang kelima nih, kil yang kelima. Wakilah in qaddamat ala akhiril waktu, jika seandainya si ibadah tadi didahulukan. Wakila in kudimat, jika didahulukan ibadah ala akhir waktu, pada akhir waktunya. Waqa'at wajibatan, maka terjadilah si ibadah tadi wajibat. Waqa'at, maka terjadi ibadah itu wajibatun wajib bisyarti baqa'il fa'il, dengan syarat tetapnya si pelaku pekerjaan ibadah tadi mukallafan, masih dalam kondisi mukallaf. Ila akhir waktu, pada akhir waktu. Ini menurut kil pendapat yang kelima yang didukung oleh Imam Al-Qarhi. Terus apa lagi ya? Tadi itu mana ya? Al-Qarhi ya. Jadi menurut pendapat Al-Qarhi, apabila ibadah didahulukan dari akhir waktu, maka ibadah tersebut menjadi fardu dengan ketentuan pelaku dalam kondisi mukallaf, jadi tidak gila atau meninggal sampai akhir waktu. Jika tidak, maka ibadah yang disegerakan tadi menjadi sunnah. Nah, ini pendapat kil ya, yang didukung oleh pendapat Al-Ma'ruf Al-Qarhi. Nah, pendapat keempat tadi, nih tadi kita kan bisyarti baqa'il fa'il mukallafan la akhir waktu. Fa ilam yabqa kadzalik waqa'at taflan. Jika seandainya tidak menyisa dari waktu, kadzalika seperti tadi apa? Waktu akhirnya tidak menyisa lagi. Waqa'at, maka jadi ibadah itu naflan menjadi sunnah gitu ya.
Wahadil aqwalul arba'at, wahadil aqwalul arba'at, wahadil aqwalul arba'ati, dan adapun kaul 4 yang ini, wahadil aqwalul arba'ati, adapun 4 kil ini itu munkaratun, ya, mengingkari lil wajibil muwasa, bagi wajibil muwasa. Jadi kil yang 4 tadi yang disebutkan, ya. Ini saya sudah kasih poinnya di sini. Pendapat Al-Qarhi, pendapat kil aja, bukan pendapat yang pertama, itu merupakan yang mengingkari adanya wajibul muwasa. Sementara kalau kita mengikuti pendapat Ashah, ada wajib muwasa, ada wajib mudhayya. Sehingga seringkali ini dipakai alasan bagi santri untuk melambat-lambat sholat. Kan waktunya waktu muwasa, bukan waktu mudhayya. Wal ashah, menurut ashah, annahu aisyanu, bahwa sesungguhnya, sya'an itu kalau logat Sunda atau Jawa itu pakai kelakuan, ya, setune atau setuhune kelakuan, sesungguhnya. Tapi kalau dalam penerjemahan Indonesia seringkali tidak diterjemahkan. Wal ashah, menurut ashah, annahu, bahwa sesungguhnya, yajibu, wajib, alal muakhiri, bagi orang yang mengakhirkan, ay muridu ta'khir an awal waktu, bagi orang yang menghendaki untuk mengakhirkan an-awal waktu, dari awal waktunya. Misalkan lagi tengah-tengah di perjalanan nih, dia bisa melaksanakan ibadah di awal waktu. Nah, bagi murid ini yang hendak mengakhirkan, maksudnya tidak mengerjakan pas sesuai dengan awal waktu, nah, alladzi huwa sababul wujub, yang mana si ladzi ini merupakan sababul wujub, sabab wujubnya dilaksanakan ibadah, al-azmu, apa, wajib azam. Jadi kan kalau awal waktu itu kan sabab, ya, ada sabab, syarat, mawani, ya. Salah satu sabab itu adalah wujub, ada dukhulul waktu, ya, dukhulul waktu ya awalnya waktu. Nah, ini merupakan ketika awal waktu muncul, maka sabab muncul, kan gitu. Nah, bagi orang yang memang mau mengakhirkan, wajib baginya azam. Jadi azam itu berkehendak, menitikadkan dalam hati untuk melakukan fihi di dalam waktu, al fihi dalam ibadah, fihi di dalam apa, ya, di sini saya terjemahkan apa, saya lupa lagi nih. Fihi di awal waktu, alal fi'li, al wajib fihi di waktu, alal fi'li untuk mengerjakan, fil waktu, dalam waktu, di waktunya, di waktu berarti waktu Jawa, seperti kalau gitu. Jadi untuk mengerjakan sholat masih dalam cakupan waktunya, kama shahahun Nawawi, sebagaimana disahihkan oleh An-Nawawi fi majmu'i, dalam majmu' syarah al-muhadzab. Wa naqalahu, dan menukilhu kepada ma shahahun Nawawi, ghairu, siapa selain daripada An-Nawawi, an ashabina, dari ashab kita. Jadi ada ashab juga yang menukil, tapi selain daripada pendapat An-Nawawi. Hitamyizi bihi ta'khir al-jaiz, supaya jelas bihi dengan ibadah, bihi dengan azam, apa at-ta'khirul apa litami liyatamayyaza, supaya jelas bihi dengan azmu, apa at-ta'khirul jaiz, mengakhirkan yang boleh. Jadi akhir yang boleh. Jadi azam itu tujuannya untuk memberikan memberikan sebuah klarifikasi, ya, bahwa ini ta'khir jawaz anu ghairihi, dari selain ta'khirul jawaz. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, wa ta'khiril wajibil muwasa, dan mengakhirkan wajibil muwasa anil mandubi, dari mandub, fi jawazi ta'khir an awil waktu, dalam hal apa, boleh untuk mengakhirkan dari awal waktu. Jadi tujuan utama daripada azmu ini adalah tujuannya apa? Untuk membedakan. Untuk membedakan. Nah, tujuan supaya apa? Supaya bisa dibedakan antara mengakhirkan ibadah yang hukumnya jaiz dari selain jaiz, dan mengakhirkan
mengakhirkan wajibul muasa dari perkara yang mandub dalam hal bolehnya dilakukan di akhir waktu, tidak di awal waktu. Nah, itu ya. Itu pendapat yang disohihkan oleh An-Nawawi ya. Dan ini diikuti oleh selain daripada beliau. Nah, sebentar lo, saya nulisnya udah sampai mana ya? Sampai sini nih kayaknya. Nanti kita lanjut. Nah, jadi menurut Khulasoh bahwa pendapat wajib azam ya, wajib bagi orang yang mengakhirkan itu wajib untuk azam. Ini disahihkan oleh An-Nawawi dan selain daripada beliau. Wallahu a'lam bishawab.